Ya, sekarang kita mau lihat kemarin minggu kemarin kita udah belajar secara singkat ya toh, bagaimana itu apa itu critical path method ya toh. Tapi mungkin istilah-istilahnya banyak yang saya skip. Definisinya belum jelas. Kamu apa tuh slack itu gitu. Apa itu forward, apa itu dependensi kan kamu nggak tahu. Nah, sekarang ini terminologinya akan saya jelaskan dengan lebih jelas. Yang kemarin cuma pandangan overview besar aja. Oh, bikin diagram tuh kayak gitu tuh. Diagramnya untuk critical path itu kayak gitu. Ya. Oke. Jadi intinya apa sih? Ini kan fasenya proyek. Fase hidupnya proyek. Nah, yang kita lakukan nanti ini pada saat kita mau buat critical path method ya toh, buat GAN, grafik GAN, GAN chart ya. Itu adalah pada saat posisi kita masih dalam hal perencanaan. Jadi tahap awal kalau di grafik kemarin pada saat kita belajar apa itu siklusnya proyek itu pada saat dia mulai berangkat ke atas itu ya. Itu pada saat di sini. Nah, di sini nanti kita akan belajar yang di sini akan kita isi scheduling sama perencanaan. Scheduling itu penjadwalan kalau bahasa Indonesianya. Planning itu perencanaan. Nah, dari sana nanti kamu bisa melakukan estimasi. Estimasi itu perkiraan. Kapan proyek saya selesai? Bagaimana kalau misalkan terjadi delay di satu aktivitas? Apakah akibatnya terhadap keseluruhan proyek saya? Itu estimasi-estimasi. Di sini juga akan belajar pengorganisasian. Kalau bukunya Pak Budi itu di bab 3, bab 4 itu pengorganisasian. Bagaimana mengorganisasi sebuah proyek. Itu semua di sini. Semua di bagian ini. Jadi artinya belum jalan proyeknya itu. Masih kita rencanakan. Ya. Oke. Sekarang apa sih yang akan kita pelajari di sini? Ya. Oke, nanti salah satu adalah kamu tahu Gantt chart. Ya. Gantt chart. Gantt chart ini orang yang bikin namanya Pak Gann, Pak Henry Gann. Ya, tahun 1917. Jadi ilmu kuno, ilmunya ilmu lama. Ya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas dalam sebuah proyek yang bisa digambarkan dalam satuan waktu. Gitu. Jadi garis bawahnya itu adalah waktu. X-nya itu waktunya. Ya. Kira-kira bentuknya apa? Nah, bentuknya kayak gini kira-kira. Secara gampang-gampangnya. Kalau kamu bikin tugas akhir kan mesti belakangnya ada gininya tuh. Ya, belajar teori gitu. Itu pertama misalkan aja, kedua apa membaca apa, ketiga apa. Jadi yang sebelah kiri yang sumbu vertikalnya itu adalah activity-nya. Yang sumbu X-nya itu adalah time-nya. Nah, dari sini kelihatan, oh ternyata proyek saya itu yaitu ada 6 aktivitas. Aktivitas besar ya. Kalau nanti ada kecil gimana Pak? Ada 1A, 1B, 1A sendiri, 1B sendiri gambarnya kan apa grafiknya itu sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini adalah Gantt chart namanya. Karena yang menemukan namanya Hendrik Gantt tahun 1917. Ya. Jadi dibentuk dalam bentuk X dan Y. Tapi X-nya ini adalah aktivitas, Y-nya aktivitas, X-nya adalah waktu. Ya. Gampang dilihat. Nah, ini kan ketok tahu. Oh, Wayane ngerjakan apa sekarang? Misalkan year 1 itu 2019, year 2 itu 2020. Oh, 2020 berarti Wayane ngerjakan apa? Aktivitas nomor 2 sedang berjalan, aktivitas ketiga akan mulai berjalan, aktivitas keempat akan mulai berjalan. Gampang lihatnya kalau begini. Itulah Gantt chart. Nah, Microsoft Project juga bisa membuat Gantt chart. Nanti kamu bisa mengeluarkan itu Gantt chart-nya. Ya. Jadi efektif sebagai communication tool, ketika gampang tahu kamu bisa baca, semua orang bisa baca. Nah, tapi eleknya apa jeleknya? Jeleknya di sini tidak bisa menunjukkan ketergantungan dari aktivitas. Aktivitas
B itu akan jalan gitu setelah aktivitas A selesai. Nah, itu tidak kelihatan. Jadi tidak ada dependensi, tidak kelihatan. Tidak enaknya cuma itu. Terus kemudian gambarnya ya cuma sekedar kamu tunjukkan itu aja, tidak ada informasi apa ya, hitung-hitungan seberapa berapa persen dan sebagainya itu tidak kelihatan semua. Itu harus dihitung. Tapi cuma sebagai visual sesaat gampang. Ya, dependensi tidak kelihatan. Oke, ya. Hierarkinya gimana? Ya seperti saya ngomong kemarin itu, kalau ada aktivitas mungkin ada aktivitas pertama, ya, aktivitas kedua, aktivitas ketiga yang turun ke bawah itu. Dan di dalam satu aktivitas mungkin bisa ada satu sub aktivitas. Di dalam sub ada sub aktivitas, bisa juga seperti itu. Ya. Jadi bisa kamu tunjukkan seperti ini. Itu untuk Gantt chart. Nah, sekarang ini adalah aggregation, istilah aggregation. Aggregation itu apa? Aggregation itu adalah kumpulan daripada aktivitas dijadikan satu aktivitas besar. Nah, contoh ya, gambar yang bawah itu ya, ada yang putih-putih itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau itu digambarkan sebagai satu aktivitas, jadinya yang merah itu aggregation. Ya. Nah, berarti apa? Panjang mulainya sampai akhirnya dari yang merah itu sesuai dengan detail dari yang bawah itu dari awal sampai yang paling akhir. Itu namanya aggregation. Terus kemudian yang kedua ada istilah milestone. Milestone itu apa? Milestone itu, gini, itu adalah titik di mana kamu harus pay attention, titik di mana kamu harus melakukan sesuatu, reminder lah. Nah, lihat di handphone itu reminder, ya, seperti itu. Nah, apa itu? Milestone itu mestinya adalah aktivitas juga. Cuman aktivitas ini tidak punya duration, durasinya 0. Aktivitas yang durasinya 0. Biasanya digunakan untuk menandai sesuatu. Atau tanda sebagai awal atau tanda sebagai akhir. Nah, contohnya apa? Contohnya yang merah tuh ya. Merah itu milestone, yang gambar-gambar yang bawah itu yang merah itu milestone. Ya. Ini menunjukkan apa? Misalkan aja kamu ada aktivitas ya, sampai 1, 2, 3. Sampai setelah aktivitas ketiga kamu taruh milestone 1. Oh, berarti milestone ini aktivitasnya apa? Mereview, melihat kondisi aktivitas 1, 2, dan 3. Nah, berarti pada saat sampai di sana, waktunya sampai di sana, oh, sekarang ini adalah saatnya kita untuk mereview, melihat bagaimana aktivitas 1 sudah selesai berapa persen, 2 selesai berapa persen, 3 berapa persen. Nah, itu sebagai semacam titik untuk kamu reminder. Itu namanya milestone kalau di dalam proyek ya. Nah, terus kemudian milestone ini kalau anggapannya gampangannya begini. Kalau kamu keluar kota itu kan, kalau kamu dari sini ke Malang gitu, kan lewat Pandaan, lewat Lawang gitu. Kan ada batu-batu yang sebelah kanan tuh. Malang 78 km, Malang 75 km, Malang 60 km. Artinya apa sih? Untuk mencapai Malang kurang sekian kilometer. Dari Surabaya berapa kilometer. Nah, itulah milestone. Batu-batu yang ditanamkan di pinggir jalan yang untuk menunjukkan posisimu sekarang ini ada di mana. Ya. Nah, di Microsoft Project juga ada milestone. Nah, cara membuat milestone gimana? Seperti membuat aktivitas, cuma dia bukan activity, ditandai sebagai milestone. Maka kalau kamu klik milestone, durasinya akan, artinya tidak nambah duration milestone. Ya, oke. Nah, network diagram yang kita gambar kemarin, yang minggu yang bunder itu namanya network diagram atau activity network diagram. Ya. Jadi grafik yang menggambarkan
proyek secara keseluruhan dalam bentuk diagram yang menunjukkan relasinya. Jadi ada dependensi. Kalau ini selesai, ini yang jalan. Kalau ini selesai, ini baru boleh jalan. Kelihatan. Nah, kalau pakai network diagram, kelihatan dependensinya. Kalau Gantt tidak kelihatan. Ya. Dari situ, nanti kamu bisa ngitung, misalkan aja, durasinya nanti selesai kapan. Nanti kamu juga bisa ngitung mana activity mana saja yang harus selesai tepat waktu. Terus jalur kritisnya nanti lewat aktivitas mana saja. Oke ya. Nah, network diagram itu ada dua macam. Cara gambarkannya adalah satu activity on arc, satunya activity on node. Jadi apa dia bedanya sih? Kalau activity on arc, itu aktivitasnya itu ada pada panahnya. Kalau activity on node, aktivitasnya ada pada bundernya, ada pada node-nya. Bisa bedakan ya? Kamu lihat itu ya. Gambar yang kiri itu activity on arc, singkatannya AOA. Berarti aktivitas A itu ya terletak pada waktu event 1 sampai dengan event J. Ya. Jadi yang bunder-bunder itu menunjukkan waktu nantinya. Garisnya menunjukkan aktivitas. Yang sebelah kanan sekarang, gambar sebelah kanan. Aktivitas A, aktivitas B. Ya, nanti waktunya ditunjukkan di garisnya itu. Ya. Slack-nya kapan, early start, early finish-nya, dan sebagainya. Nah, yang kamu gambar kemarin itu apa? Activity on arc atau activity on node? Yang kita kemarin itu. A, B, berapa hari. Nah, berarti apa? Activity on node. Yang kita gambar kemarin. Oke ya. Nah, ini contoh. Bedanya mana sih activity on arc sama activity on node? Ini dua aktivitas yang sama. Kalau kita BBS, BBS-nya sama. BBS-nya sama. Gantt-nya sama. Cuma cara gambarkannya beda. Ya. Yang atas, activity on arc atau activity on arrow. Kalau yang bawah, activity on node. Yang atas ya, misalkan aja. Dari waktu pertama, dia start. Sampai mendekati waktu, sampai masuk ke waktu yang kedua. Terus ada aktivitas mobilize, masuk aktivitas yang ketiga. Nanti aktivitas mobilize ini merupakan predecessor dari clear and grab, fabric and footing, fabric and repair footing. Nah, ini. Ini kalau digambarkan secara activity on arc. Kalau digambarkan dengan activity on node, gambarnya seperti ini. Nah, ada start, ada finish. Start itu dummy activity. Activity-nya tidak ada misalnya. Durasinya 0. Tapi harus ada start dan finish. Jadi nanti kita hitungnya dari start dan finish. Titiknya itu. Kalau yang ini adalah startnya begini. Biasanya kalau dummy node itu garisnya adalah garis putus-putus. Bundernya adalah bunder putus-putus. Berarti itu apa? Itu aktivitasnya mestinya tidak ada. Cuman kamu harus gambar karena harus ada startnya. Nol-nolnya itu kan tidak ada. Dan kamu harus bikin early start 0, early finish 0 di sini. Di sini nanti berapa? Ya. Jadi ini aktivitas yang tidak ada, tapi harus kamu gambar. Namanya dummy node. Ini adalah activity. Ini activity. Ini namanya arrow atau arc atau arrow. Gitu. Ini namanya node. Yang bunter-bunter ini node. Ya, jelas ya? Bedanya node
art apa, ya. Nah, keuntungan apa? Kamu udah tahu semua ya toh. Nanti dari sana kamu bisa secara gambar itu bisa mengkomunikasikan, oh kira-kira proyek itu bentuknya gimana. Kamu bisa lihat dependensinya. Oh ternyata aktivitas B itu adalah harus selesai dulu baru C, D, E bisa jalan. Ya. Terus kamu bisa ngitung perkiraan tanggalnya nanti kalau dimulai tanggal sekian akan selesai tanggal berapa. Kamu bisa lihat aktivitas-aktivitas yang kritis. Mana saja aktivitas yang tidak boleh telat. Aktivitas kritis itu artinya aktivitas yang tidak boleh terlambat. Pada saat dia start, dia harus start. Pada saat dia stop, dia harus stop. Ditunjukkan sama apa? Ditunjukkan sama slack-nya. Slack-nya berapa aktivitas itu. Kalau slack-nya 0, berarti saya nggak bisa punya peluang apa-apa. Saya harus start dan start. Pada saat start, saya harus start. Pada saat finish, saya harus finish. Nggak punya waktu leha-leha. Ya. Terus kamu bisa melihat nanti probabilitas. Selesainya proyek itu berapa persen untuk tepat waktu. Nanti di belakang. Ya. Itu keuntungan-keuntungan kalau kita menggambarkan dengan menggunakan network diagram atau activity network diagram itu. Nah, itu ya, ada dummy, ada arc, ada. Nah, tadi yang kita ngomong milestone. Finish ini kan juga milestone. Ini juga milestone, milestone untuk start, milestone untuk selesai. Bisa digambarkan milestone. Kamu dukung di sini juga bisa masang milestone nanti. Di saat ini kamu bisa masang milestone. Kamu cek berarti ini selesai berapa persen. Itu bisa dipasang milestone di sini. Nah, kalau ada titik, tapi ini jarang digunakan ya, burst point. Burst point itu adalah titik di mana satu titik akan menjadi 3 aktivitas, ya toh. Banyak aktivitas. Kalau merge point, banyak aktivitas menjadi satu aktivitas, itu namanya merge point. Tapi ini jarang dipakai istilah-istilah. Yang paling banyak ya start, finish, arc, node. Ya. Oke, ya. Nah, predecessor sama successor. Predecessor itu sebelumnya. Kalau successor itu depannya. Ya. Contoh, ya, aktivitas E, predecessornya adalah B. Suksesor dari E itu adalah G. Ya, itu ya. Jadi predecessor itu prasyarat. Kalau bahasa mata kuliahmu itu prasyarat. Kalau suksesor, kalau saya ngambil aktivitas ini, berikutnya aktivitas apa yang harus berjalan. Itu suksesor. Ya. Jadi contohnya ini adalah suksesor untuk aktivitas F. Ini adalah predecessor untuk aktivitas delta. Ya. Nah, itu adalah terminologi yang digunakan untuk critical path. Jadi ada aktivitas, ada dummy aktivitas, dummy activity, atau ya, dummy itu asalnya berarti asalnya aktivitas sudah ada, kita harus buat durasinya 0. Milestone itu adalah catatan yang mau kamu letakkan di mana. Durasinya juga 0. Ya, node, ya, node bunder-bundernya itu node. Nah, ini kita tahu tuh, predecessor, ya, suksesor, arc, node, ya, itu semua terminologi yang digunakan untuk critical path. Merge point tadi, burst point, network diagram tadi itu path. Nah, path itu apa? Misalkan critical path-nya mana? Path itu berarti jalur kritisnya, berarti adalah kumpulan daripada aktivitas di mana A, B, C, D, E, G itu adalah critical path. Nah, itu adalah path untuk aktivitas kritisnya. Berarti di jalur itu nggak boleh telat. Nah, critical path ini ilmunya tahun 58 ya, suwi ya. Jadi untuk menunjukkan construction project ya, untuk
untuk bisa menentukan time and cost control-nya nanti di belakang. Ya. Oke, itu dulu tentang CPM, Critical Path Method, secara detail. Ini sekarang saya stop dulu.